Assalamualaikum, halo adik-adik. Selamat berjumpa dalam pelajaran fisika. Bersama Kakak Irma Lismayani, kita akan belajar tentang gaya gesekan. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetik. Adik-adik, mungkin beberapa di antara kalian ada yang senang bermain bola. Biasanya laki-laki senang bermain bola nih. Nah, bola kalau kalian tendang di atas permukaan tanah atau dengan kata lain memberikan gaya pada bola, maka bola itu akan bergerak. Namun jika tidak diberikan gaya lagi pada bola, lama-kelamaan gerakannya akan terhenti, seolah-olah ada sesuatu yang menghambat gerakannya. Apakah adik-adik tahu apa yang menghambat gerakan bola hingga kemudian berhenti? Iya, betul. Ada gaya yang menghambat pergerakan bola yang disebut gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat benda bersentuhan atau bergesek. Dalam kasus ini, permukaan yang bersentuhan adalah permukaan tanah dan bola. Seperti halnya gaya yang lain, gaya gesek pun memiliki arah. Arah gaya gesek adalah berlawanan dengan arah gerak benda. Misalnya, jika benda sedang bergerak atau akan bergerak ke kiri, maka arah gaya geseknya adalah ke kanan. Sebaliknya, jika benda sedang bergerak atau bergerak ke kanan, maka arah gaya geseknya adalah ke kiri. Bisa dipahami ya adik-adik? Sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Gaya gesek yang dialami oleh benda tergantung pada tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar suatu permukaan, maka gaya gesek yang dialami benda akan semakin besar. Besaran yang menyatakan tingkat kekasaran suatu permukaan dinamakan koefisien gesekan. Gaya gesek yang dialami benda akan semakin besar ketika massa benda diperbesar. Hal ini disebabkan benda menjadi semakin berat sehingga gaya tekan yang diberikan permukaan pada benda semakin besar. Gaya tekan ini dinamakan gaya normal. Gaya normal selalu tegak lurus dengan permukaan benda. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek antara lain tingkat kekasaran permukaan dan besarnya gaya tekan permukaan yang dialami oleh benda yang disebut gaya normal. Nah, adik-adik, di sini ada beberapa contoh aplikasi yang memperhitungkan gaya gesekan benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbagai macam ban dibuat beralur agar gaya gesek yang dialami oleh ban semakin besar. Gaya gesekan inilah yang menggerakkan ban sehingga dapat berputar dan melaju di permukaan jalan. Apabila permukaan ban menjadi aus, ban akan selip ketika melaju di jalan yang licin. Kondisi ban yang aus sangat membahayakan pengemudi karena laju kendaraan menjadi tidak terkendali. Contoh yang kedua yaitu olahraga ski. Olahraga ski membutuhkan permukaan licin agar pemain ski dapat meluncur dengan cepat. Dengan permukaan licin, gaya gesekan yang dialami oleh papan ski semakin kecil sehingga papan mudah meluncur. Permukaan es merupakan permukaan yang sangat licin sehingga gaya gesekan menjadi semakin kecil. Adik-adik, apakah olahraga ski ini bisa dilakukan di tempat berpasir? Tentu saja tidak bisa, karena tempat berpasir permukaannya kasar, sehingga gaya gesekan yang dialami juga sangat besar. Gaya gesek terbagi menjadi dua macam, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik.
Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut statis atau diam, hingga tepat akan bergerak. Contohnya, jika kita mendorong sebuah benda, misalnya meja, meja itu tidak akan langsung bergerak. Setelah kita mendorongnya dengan kekuatan tertentu, barulah meja itu akan bergerak. Gaya yang diperlukan untuk menggerakkan meja adalah sebesar gaya gesek statis benda. Gaya gesek statis dirumuskan Fs sama dengan mu S dikali N. Fs adalah gaya gesek statis, mu S adalah koefisien gesek statis, dan N adalah gaya normal. Ingat, persamaan ini berlaku tetap sebelum benda bergerak atau diam. Setelah benda bergerak, gaya gesekan yang bekerja pada benda disebut gaya gesekan kinetik. Gaya gesekan kinetik adalah gaya gesek yang bekerja pada benda dalam keadaan kinetik atau bergerak. Gaya ini memiliki rumus Fk sama dengan mu K kali N. Fk adalah gaya gesek kinetik. Mu K adalah koefisien gesek kinetik. Koefisien gesekan statis selalu lebih besar dari koefisien gesekan kinetik, atau mu S lebih besar dari mu K. Karenanya kalau kita mendorong suatu benda, awal-awalnya lebih berat dibandingkan kalau sudah berjalan. Adik-adik, agar kalian lebih memahami penerapan gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik, mari kita lihat penerapannya pada contoh soal berikut. Sebuah balok bermasa 8 kg terletak pada sebuah bidang mendatar yang memiliki koefisien gesekan atau mu S sama dengan 0,25 dan mu K sama dengan 0,1. Kemudian pada balok tersebut diberikan sebuah gaya. Tentukanlah besar gaya gesek yang bekerja dan percepatannya jika benda diberi gaya A 15 Newton, B 20 Newton, dan C 30 Newton. Penyelesaian soalnya adalah sebagai berikut. Dari soal diketahui M atau massa sama dengan 8 kg. Mu S sama dengan 0,25 dan mu K sama dengan 0,1. Kita lihat gambarnya. Di sini ada gaya yang diberikan, yaitu bisa 15 Newton, 20 Newton, ataupun 30 Newton. Kemudian ada juga gaya berat. Karena masanya 8 kg, maka gaya beratnya kita hitung massa dikali percepatan gravitasi, sama dengan 8 kg dikali 10 meter per sekon pangkat 2, hasilnya 80 Newton. Gaya berat ini diam terhadap sumbu Y, otomatis gaya normalnya juga harus 80 Newton. Di sini resultan gaya pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Maka N kurang W sama dengan 0. Sehingga diperoleh gaya normal N dan gaya berat W sama dengan 80 Newton. Kalau benda ditarik, misalnya gaya F ke kanan, maka akan menghasilkan gaya geseknya ke kiri. Sekarang kita akan hitung nilai gaya gesek terlebih dahulu, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetiknya. Fs sama dengan mu S dikali N, sama dengan 0,25 dikali 80. Hasilnya adalah 20N. Nah, 20N ini adalah nilai gaya gesek statis. Kemudian untuk Fk sama dengan mu K dikali N sama dengan 0,1 dikali 80, sehingga menghasilkan gaya gesek kinetik sama dengan 8 Newton. Data ini kita jadikan sebagai acuan kapan benda mulai bergerak.
Kemudian kita hitung berapa besar gaya gesek yang bekerja jika diberi gaya A 15 Newton. Kita tahu fungsi gaya statis cuman bersifat menahan, yaitu 20 Newton. Sedangkan gaya yang kita berikan yaitu 15 Newton. Otomatis gaya ini lebih kecil dari 20 Newton. Maka benda tetap dalam keadaan diam karena belum cukup gaya untuk menggerakkan benda. Kalau benda dalam keadaan diam, otomatis percepatannya sama dengan 0. Maka berapa gaya gesekan yang bekerja pada benda? Ingat, gaya gesek yang bekerja bukan 20 Newton, tetapi besar gaya yang kita berikan jadi 15 Newton. Karena kita memberikan gaya sebesar 15 Newton, otomatis gaya gesek yang bekerja juga 15 Newton. Selanjutnya, bagian B, bagaimana gaya gesek yang bekerja jika kita memberikan gaya 20 Newton? Untuk gaya 20 Newton berarti sama dengan gaya statis maksimumnya. Benda tepat akan bergerak. Jadi dia belum bergerak tetapi mau bergerak. Nah, kalau tepat akan bergerak, sudah bergerak atau belum? Belum, jadi percepatannya tetap 0. Berapa gaya gesek yang bekerja? Yaitu sama dengan gaya yang kita berikan, yaitu 20 Newton. Kebetulan sama dengan gaya gesek statis maksimumnya. Selanjutnya, yang bagian C, berapakah gaya gesekan jika kita memberikan gaya sebesar 30 Newton? Nilai 30 Newton ini sudah melebihi dari gaya gesek statis penahannya, yaitu 20 Newton. Maka benda akan bergerak. Kalau benda sudah bergerak, maka gaya gesek yang bekerja yaitu gaya gesek kinetik, yaitu 8 Newton. Jadi, gaya gesek statis 20 Newton ini hanya sebagai patokan, dia bukan bekerja. Tetapi, untuk menghitung gaya gesek yang bekerja, kita lihat berapa gaya yang kita berikan. Kalau sudah bergerak, kita bisa menghitung percepatannya dengan menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Di sini ada dua gaya yang bekerja, yaitu ada gaya F dan ada gaya gesekan FK. Maka F dikurang FK sama dengan M dikali A. Gaya yang kita berikan 30 Newton dikurang dengan gaya gesek kinetik, yaitu 8 Newton, sama dengan 8 kg dikali A. Maka A atau percepatannya sama dengan 22 Newton dibagi 8 kg, sehingga dihasilkan nilai percepatan 2,75 meter per sekon pangkat 2. Jelas ya adik-adik tentang penggunaan gaya gesek statis dan kinetik? Nah, pada materi ini biasanya ada miskonsepsi, yaitu biasanya adik-adik beranggapan bahwa gaya gesek statis selalu lebih besar daripada gaya gesek kinetik, atau Fs lebih besar dari Fk. Karena koefisien gesekan statis selalu lebih besar daripada koefisien gesekan kinetis, atau μs lebih besar daripada μk. Memang benar bahwa koefisien gesekan statis selalu lebih besar daripada koefisien gesekan kinetis. Tetapi untuk gaya gesekan statis nilainya tidak tetap, karena besar gaya gesekan statis itu tergantung pada gaya yang diberikan pada benda seperti pada contoh soal tadi, dan akan mencapai maksimum pada saat benda tepat akan bergerak. Adik-adik, demikianlah tadi penjelasan kakak tentang gaya gesekan statis dan kinetik. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai berjumpa pada materi yang berbeda. Terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.